Jadi waktu saya bekerja di market research startup di Seattle ini, saya menemukan juga klien mereka itu paling besar ya salah satu FMCG brand global lah. Dan waktu itu market research sessionnya, mereka interviewnya orang siapa di mananya itu paling banyak tuh di Indonesia. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan kali ini tetap didampingi oleh Mariana. Yes, masih di GMS Gandaria City Jakarta. Nah, kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas startup kok. Dan startup. Karena ini startup kan sebenarnya kan lagi di tengah banyak isu nih saat ini. Ada yang fraud, ada yang gagal, ada yang ya begitulah. Betul, tapi ternyata ada juga startup yang legit bisnisnya nih, ya kan. Makanya hari ini ada Jonathan bersama dengan kita. Jonathan bisa perkenalkan backgroundnya Jonathan ini sebagai apa di GMS dan juga bisnisnya sendiri bergerak di bidang apa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Jonathan. Untuk background dulu itu saya major in electrical engineering. Seperti waktu itu kuliahnya di US dan setelah lulus saya sempat bekerja sebagai software engineer di sana selama 3 tahun sebelum akhirnya pulang ke Indonesia di 2019 untuk membangun startup ini namanya Populix gitu. Nah, Populix itu sendiri kita itu perusahaan yang bergerak di bidang market research. Jadi kita yang membantu perusahaan-perusahaan untuk melakukan seperti market overview research atau misalkan product research. Kita bantu untuk collect datanya itu by having this panel of respondents yang readily available di aplikasi kita. Nah, nanti dari brief pertanyaan-pertanyaan brand tersebut kita jadikan sebuah survei yang kita distribute ke respondents tersebut gitu. Nah, nanti dari survei answers yang sudah di-submit gitu ya sama responden yang lewat aplikasi itu, kita akan olah itu jadi sebuah insight report untuk brand-brand ini melakukan keputusan di bidang mungkin marketing strategy atau pricing strategy atau mereka mau launch produk itu jadi tahulah harus gimana gitu. Jadi kurang lebih perusahaannya bergerak di bidang itu gitu. Nah, sangat pelayanannya. Ini sebenarnya introduksi panjang ini nanti seharusnya bagian kami untuk nanya ya. Tapi gak apa-apa deh. Nah, sekarang pelayan di GMS sebagai apa? Pelayanan untuk di CG sendiri saya sebagai sponsor dan untuk Servo saya sebagai project manager bantu dibikin aplikasi GMS-nya gitu. Nah, ini unik ya karena sekali lagi tadi udah diintroduksi setengah segala startup yang berguguran gitu ya. Nah, ternyata startup dari Populix ini ternyata valuasinya belasan juta dolar, bukan belasan juta rupiah. Seperti itu. Nah, gimana Mariana? Kita tertarik untuk tanyain apa lagi nih? Betul. Waktu pertama kali bikin, kan kamu bilang tadi backgroundnya software engineer. Software engineer, ya kan. Bagaimana dari software engineer kamu bisa masuk ke dunia market research gitu? Kan sebenarnya lumayan berbeda kan gitu. Nah, jadi kebetulan itu waktu saya setelah lulus di US itu di Seattle, puji Tuhannya dapat kesempatan untuk bekerja di sebuah market research startup waktu itu yang bergerak di bidang kualitatif research. Jadi saya sebagai waktu itu engineer number 3-nya untuk bantu bikin aplikasi seperti online meeting platform lah. Tapi untuk melakukan focus group discussion, untuk melakukan in-depth interview, untuk market research banget lah. Nah, jadi dari sana ke expose sama dunia market research dan sempat waktu itu berkontribusi yang lumayan besar karena belajar banyak hal lah untuk membangun aplikasi itu dari scratch, dari belum ada, dari waktu itu company-nya itu masih di seed round gitu ya, akhirnya bisa reach series A, dapat pendanaan di 2019 dan ya akhirnya habis itu saya pulang ke Indonesia gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya udah ada backgroundnya lah ya, udah ada pengalamannya sebelumnya ya. Betul. Nah, tapi kenapa bikinnya di Indonesia? Maksud aku kan kamu lihat kebanyakan kan yang market lebih mature biasanya yang lebih aware gitu kan. Oh, kita butuh nih data real data. Makanya kan mereka berani bayar harga untuk dapetin informasi tentang market gitu kan. Betul. Tapi kan Indonesia ini kan sebenarnya kan belum sampai semature itu sebenarnya untuk bisnisnya gitu. Ada yang pakai tapi very big companies only, big corporate kan. Yeah. Nah, kenapa waktu itu
berani memutuskan untuk let's open this company di Indonesia and we start big gitu. Makanya bisa sampai nyari funder, investor gitu. Nah, saya tambahin juga ya, apalagi orang Indonesia malas baca. Iya. Malas baca, apalagi malas baca data gitu ya. Nah, Iya. gimana? Ya, jadi ceritanya tuh lumayan panjang sih. Ya, Jadi dipersingkat ya. Jadi waktu saya bekerja di market research startup di Seattle ini, saya menemukan juga klien mereka itu paling besar ya salah satu FMCG brand global lah. Dan waktu itu market research sessionnya, mereka interviewnya orang siapa di mananya itu paling banyak tuh di Indonesia. Karena di Indonesia itu ya kita kan negara consumers banget kan, ya. betul. 200 jutaan population, memang gede marketnya. Jadi untuk klien terbesar kita waktu itu tuh banyak sekali melakukan session di Indonesia. Nah dari sana ya belajarlah bahwa ini ada opportunity di Indonesia gitu. Dan juga kebetulan ya ini juga kalau saya looking back, saya melihat Tuhan itu hadir banget lah di jalur hidup saya, akhirnya jadi bisa pulang ke Indonesia, buka startup ini. Ada divine intervention lah saya bisa bilang gitu, karena saya ketemu partner saya, jadi kita tuh bertiga sih ngejalanin Populix ini gitu. Saya sebagai CTO, ada 2 non-technical co-founder saya itu sebagai CEO dan COO. Nah waktu saya ketemu mereka itu sudah memulai bisnis ini tuh lebih dulu secara tradisional, karena idenya itu berangkat dari dulu mereka sekolah sama-sama di UK, terus melihatlah bahwa di UK itu melakukan riset segala macam itu sudah lebih advance, sudah lebih online lah dibandingkan dengan pen and paper dan offline. Nah mereka melihat itu belum ada solusi tersebut di Indonesia, jadi kan ada opportunity lah di sana gitu. Nah tapi yang menghambat mereka untuk bisa scale the company itu karena mereka non-technical backgroundnya, jadi mereka cari technical co-founder. Nah di 2019 itu saya bisa ketemu mereka itu juga sebuah divine intervention menurut saya, karena saat itu saya sebenarnya plannya itu di US itu lama, karena di prosesin PR sama perusahaan saya yang waktu itu, dan original plannya saya pulang merit, terus mau balik lagi ke sana gitu. Nah, tapi memang istri saya itu sudah pulang for good ke Indonesia itu dari tahun 2017. Karena memang callingnya dia itu di bidang edukasi dan di Indonesia. Itu dia tahu banget lah, dia mau contribute di edukasi di Indonesia, itu panggilan Tuhan buat hidup dia lah, dia udah tahu jelas itu gitu. Nah jadi kita sempat LDR tuh 2 tahun. Nah terus ya di 2018-19 itu ya kita lumayan bergumul lah dan berdoa gitu, kalau memang jalannya Tuhan itu memang di Indonesia, ya dibukakanlah jalannya gitu loh. Dilancarkanlah, ada opportunity di Indonesia gitu. Nah setelah kita, itu lama tuh prosesnya berbulan-bulan berdoa gitu kan. Dan akhirnya di suatu waktu itu ada housemate saya yang dulu, jadi dia kontak saya, dia minta tolong untuk saya itu membantu mengarrange sebuah dinner lah, dinner event gitu, yang bersama dengan profesional di sana, sama dengan anak-anak gereja di sana, karena ada bos dia itu yang lagi visit Seattle. Gitu. Jadi adain sebuah event di mana bos ini bisa ketemu lah sama profesional di sana, terus networking komunitas gitu. Nah dari sanalah akhirnya saya bantu. Terus saya arrange tuh dinner eventnya dan ketemu sama ketiga bos yang dari teman saya ini gitu. Nah setelah ngobrol-ngobrol, dari salah satu ketiga bos inilah yang akhirnya kerja apa di sini? Oh saya kerja market research startup gitu. Oh unik ya gitu, very niche gitu. Jarang banget orang kerja di market research startup. Biasanya kan at that time 2019 ya kalau di Indonesia juga yang terkenal e-commerce, OTA, ride hailing gitu kan. Nah akhirnya dari sana saya kenalin ya ke ini, ada kenalan saya lagi bangun market research startup di Indonesia. Kebetulan banget gitu. Di Indonesia lagi? Iya di Indonesia gitu, dan mereka lagi cari tech co-founder gitu.
coba aja kenal-kenalan, siapa tahu cocok gitu. Iya. Nah, buat saya pribadi itu jawaban doa gitu, karena kan memang saya sudah merindukan ya kalau memang saya mau mensupport mensupport calling istri saya di Indonesia, ya saya juga harus ada sebuah opportunity lah yang bisa saya sukai sesuai dengan passion saya segala macam gitu kan. Nah dari sana ya akhirnya saya pulang ketemu sama kedua co-founder saya ini yang sampai sekarang dan ya klik lah gitu. Kita klik, passionnya sama di dunia market research, terus skill set saya juga sangat complementary ke apa yang mereka butuhkan waktu itu gitu kan. Dan akhirnya ya saya took the leap of faith untuk ya sudahlah saya tinggalin opportunity di Amerika untuk ya sudah saya bangun startup ini gitu bersama-sama. Dan ya puji Tuhannya setelah kita komit gitu ya, barulah kita akhirnya dapat funding dari VC di 2019 itu dan akhirnya berjalan sampai sekarang sih puji Tuhannya gitu. Nah itu ketika dapat funding itu apakah itu sebenarnya sudah berjalan dari ketika waktu sistem tradisional gitu atau ketika bergabungnya Bro Jonathan langsung pitching gitu? Nah jadi ketika mereka berdua itu menjalankan perusahaan ini yang gak ada tag-nya itu tuh mereka sudah sempat fundraising lah. Tapi memang mengalami beberapa challenge karena selalu ditanya, oh ini kalau mau di scale solusinya akan butuh seorang CTO lah, seorang tech co-founder gitu. Karena kalau enggak bisa di scale gitu. Misalkan kayak tadi online panelnya itu gimana cara bikin aplikasinya, nge-reach orang sebanyak itu gitu. Tanpa orang yang ngerti technical itu nggak akan bisa. Nah mereka terhalang di situlah ketika fundraising. Nah makanya ketika saya 2019 itu join, akhirnya udah lebih komplit lah ya timnya. Ada orang bisnisnya, ada orang researchnya, ada orang tech-nya gitu. Nah setelah itu baru pintunya lebih terbuka gitu. Ketika kita pitch ke VC lebih yakin lah bahwa ini bisa jalan bisnisnya. Makanya baru setelah saya join, akhirnya kita dapat pendanaan pertama itu di 2019 akhir. Gitu. Jadi yang dilihat pertama kali dari VC adalah potensi dari growth company ya. Betul. Kalau misalnya mereka lihat, ini conventional business pasti lebih terbatas tuh untuk growth-nya gitu ya. Betul. Nah kalau ini kan karena pakai teknologi berarti bisa reach out more people gitu kali ya. Pandangannya ya. Betul, pandangannya seperti itu gitu. Dan kebanyakan memang prinsip mereka itu kan mereka mencari company yang bisa zaman itu bisa sampai unicorn. Itu kan sampai valuationnya $1 billion. Dan mereka cuma mau invest ke potential bisnis yang bisa grow sampai segitu gitu. Makanya mereka berani invest besar-besaran gitu. Dan ya prinsipnya dari mereka 10 mereka invest, 2 aja yang bisa grow sampai unicorn itu yang akan bisa menutupi semua investasi rugi yang rugi gitu. Karena kan startup very very kompetitif lah. Chance suksesnya itu ya 10-20% lah gitu kan. Dan ya memang harus sebold itu mereka make investment gitu. Dan itu concern sekarang adalah biasanya bahasa yang paling sering dipakai di startup adalah valuasi gitu ya. Valuasi ya. Nah, sedangkan investnya sekian, valuasinya sekian. Nah, gimana sekarang dengan kondisi kita syuting tahun 2025 ini ya, di semester kedua ini. Nah, bagaimana dari sisi startup bisa meyakinkan investor valuasinya sekian dengan bukti-bukti misalnya katakanlah pencapaian kita sekian atau penjualan kita sekian atau gimana cara menghitung valuasi itu. Karena kan ada orang yang bilang, valuasi kita besar. Tapi ternyata kok ya beberapa rontok juga gitu ya. Jadi sentimen investor, sentimen VC itu sekarang udah sangat berbeda lah. Compare tuh kalau misalkan dulu sebelum tech winter, waktu tech boom, zaman-zaman awal COVID itu kan wah itu luar biasa itu. Luar biasa kan. Gampang itu. Betul, karena kan interest rate juga dari US juga 0% waktu itu kan. Jadi money is very cheap lah at that time gitu. Dan COVID push everything towards online, technology enabling kan. Betul. Nah jadi itu moodnya saat itu tuh growth at all cost. Jadi selama bisa grow terus dari segi top line-nya, revenue atau sales atau GMV gitu kan. VC itu willing untuk invest gitu.
Walaupun sebenarnya bottom line-nya itu berdarah-darah gitu. Asal kita bisa grab as big as much market as possible, mereka willing to invest gitu. Nah, kalau sekarang persepsinya lebih ke profitability gitu. Jadi unit economics-nya harus benar-benar bagus dan memang bisnis modelnya itu bisa akhirnya itu bottom line-nya positif gitu. Nah, jadi cara kita running bisnisnya itu juga sekarang udah lebih beda sih dari dulu gitu. Cara kita meng-convince investorsnya itu juga lebih lebih merhatiin unit economics, lebih merhatiin ini bisnis kita itu secara fundamental memang bagus, menghasilkan uang, generating value untuk customers atau enggak gitu. Instead of kalau dulu itu ya gamenya lebih yang kayak marketingnya kita gedein gitu. Yang penting dapat user sebanyak mungkin, orang belanja. Misalkan kalau e-commerce di websitenya segede mungkin promo segala macam gitu untuk mendapatkan valuasi yang lebih besar gitu kan. Nah, kalau sekarang udah valuasi itu benar-benar tergantung sama the ability of us to make positive cash flow or not gitu. Berarti ini kan kembali pada dua hal nih kalau mau ngomongin positive cash flow kan. Berarti manajemen internalnya bagaimana karyawan running cash flow dan memberikan harga yang tepat buat service yang kalian kasih dong. Betul. Iya kan, itu kan yang menentukan. Nah, shifting secara internal nih kalian manage company-nya sebagai startup gitu. Apa yang berbeda ketika kalian tahu nih, wah sekarang visi udah nggak bisa nih ngeliat cuma potensi growth doang, tapi juga harus ngeliat internal kita nih gitu kan, how we run this organization gitu kan. Apa yang berubah ketika kalian tahu bahwa you need to change untuk adapt dengan keinginan para visi gitu. Nah, kalau di kasusnya Populik sendiri sebenarnya mindset kita dari zaman yang tech boom sampai sekarang itu tetap sama sih. Kita how we run the company itu kan karena kita B2B, kita nggak punya luxury untuk bakar uang untuk promo, untuk dapat top line yang lebih besar gitu. Karena kita B2B bener-bener demand driven, punya expansion banget gitu. Which is project by project gitu kan. Misalkan kita reach out pitch ke brand ini gitu, terus menang projectnya, ya udah kita jalanin project tersebut dan ya kita iterate dari feedback yang didapat setelah kita deliver the service dan demandnya itu mengarahkan kita harus bikin solusi seperti apa gitu. Nah dari sana feedbacknya itu ya kita masukin ke development pipeline-nya kita, terus di develop lah aplikasinya atau segala macam gitu kan. Nah jadi benar-benar lean banget sih jalaninnya itu ya sesuai dengan demand saat itu dan enggak burning money di promosi gitu. Jadi kalian disiplin dengan human resource karena kan ini perusahaan service kan, berarti kan kalian pakai human resource nih. Modal utamanya kan. Betul. Berarti kan kalian disiplin, oke headcount kita untuk jumlah project sekian segini nih. Betul. Gitu ya. Betul. Itu ada hitungannya ya, yang setiap kali project ya kita maunya untung gitu. Jangan sampai kita ngebakar gitu. Nah, mungkin ngebakar uangnya, ngebakar investmentnya itu lebih untuk build tech solution yang karena kita bergerak di bidang riset dan perlu mengumpulkan data dari respondents, kita bikin sebuah aplikasi untuk di mana responden itu bisa sign up, terus bisa jadi respondents di aplikasi kita. Mereka bisa jawab beberapa profile questions lah. Mereka profilnya masuk ke misalkan young families atau misalkan Gen Z atau millennials gitu kan. Nah untuk membangun aplikasi tersebut itu biasanya kita membakar uang, maksudnya nge-invest karena di salary workers untuk software engineer, product manager itu kan lumayan kompetitif, mahal bukan UMR lah ya. Iya bukan UMR gitu kan. Nah dan biasanya itu yang dibikin solusinya itu takes time untuk akhirnya bisa jadi revenue. Nah biasanya di waktu itulah yang dimana kita nge-invest minus supaya nanti ketika barangnya sudah jadi dan bisa dijual itu akan jadi revenue-nya naik, cost-nya stagnan gitu. Itu mimpinya seperti itu gitu. Kalau misalkan udah dapat fixed cost, gitu ya, revenue-nya tetap naik terus. Karena kan kalau misalnya kita jualnya itu ada teknologinya, enggak selalu kita harus nambah orang untuk menjual the same service kan. Nah itu yang diharapkan sih dari tech startup gitu.
Sekarang mari kita dengarkan apa prinsip firman Tuhan untuk episode kali ini. Saya ambil dari 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Samuel yang muda itu mungkin beberapa kita anak-anak muda gitu yang mau sangat-sangat giat, sangat-sangat excited, punya idealisme untuk membuat startup dan lain-lain. Nah, kita ibarat Samuel yang masih muda itu. Satu hal yang paling penting dari Samuel yang muda itu adalah ketika dia dengan segala ketulusannya, dengan segala polosannya, dengan hati yang mau diajar dan telinga yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan justru malah memanggil dia. Samuel bukan Imam Eli yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun sudah kenal Tuhan sampai jadi imam besar. Samuel yang masih polos, masih muda, umur 12 tahun ini justru malah Tuhan tunjuk. Satu hal yang membuat saya menjadi benar-benar amazed gitu ya dengan Samuel adalah ketika Tuhan menceritakan begitu banyak, ada kalimat-kalimat dalam beberapa ayat yang Tuhan menceritakan bagaimana Nabi Imam Eli nanti akan berakhir. Itu Samuel dengar dengan baik. Nah, itu membuat saya akhirnya mengambil satu kesimpulan. Kalau misalnya dekat sama Tuhan, dengarkan suara Tuhan, dengarkan baik-baik secara detail. Dan saya yakin ini nanti ketika Samuel mengurapi Saul, Samuel mengurapi Daud, itu semua terjadi karena Samuel memperhatikan dengan baik apa yang jadi isi hati Tuhan secara detail melalui telinganya. Oleh karena itu mari kita masing-masing, Samuel yang masih muda itu, kita yang masih muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pertama yang harus kita kejar, mari kita disukai di hadapan Allah dulu. Dan yang kedua otomatis, kalau kita disukai Allah, kita akan jadi garam dan terang, dan kita akan juga disukai, mendapatkan perkenanan juga di hati manusia, di supplier kita, di customer kita, di shareholder kita, di partner kita, dan lain-lain. Apa kita selama ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah dan disukai juga oleh manusia di sekeliling kita? Tuhan Yesus memberkati. I see. Ya. Perhitungan kan kalian kan harus menentukan tuh harga servisnya kalian berapa gitu. Betul, kan. betul. Kayak bisa share sedikit gak sih? Jadi untuk teman-teman nih, terutama kan startup ini isunya tuh kadang tuh over hiring sebenarnya. Betul. Terutama yang di service base kan. Ketika project datang banyak, panik. Ya. Wah, Betul. let's hire more people gitu kan. Tapi kan kalau hire more people means cost naik dong. Nah, bisa share sedikit gak sih bagaimana kalian memanage ini gitu. Jadi satu, bagaimana kalian jadi mempertimbangkan how we should pricing the service. Sama kedua yaitu justifikasi kayak ini kita hiring atau enggak ya kalau tiba-tiba demand meledak gitu. Nah, jadi untuk kita price our service itu ada fixed cost, ada time cost-nya lah. Kalau yang fixed cost itu lebih yang kayak insentif yang kita kasih ke responden itu ketika dia menjawab survei. Oh, yaitu fixed cost karena itu fixed biaya cost. kita untuk dapetin jawaban tuh ya. Betul. Dan ada juga yang time cost itu salary, research team atau ops team yang dibutuhkan untuk mendeliver insight report tersebut. Karena kan setelah misalkan di-collect datanya ya harus dianalisa kan, harus di-analyze, terus harus di-synthesize jadi sebuah insight report, terus harus di-present segala macam gitu kan. Nah, itu involve manpower yang nanti ada hitungannya lah, kita ada kalkulatornya. Nah, as long as itu udah dapet cost-nya berapa, ya nanti dari sana ya kita bisa jadi acuan untuk kita price the project itu berapa gitu. Jadi mirip banget sama ya kalau di service company out there sih. Jadi kayak consulting firm atau misalkan software agency gitu. Cara pricing projectnya itu berdasarkan cost-nya berapa, ya nanti ini jadi acuan kita harus hargain berapa ke klien. Terus kita tender biasanya kan. Kirim proposal, kalau diterima mereka jadi sama kita, ya kita jalanin projectnya gitu. Ya ini kayaknya penting banget sih kalau misalnya terutama kan karena kan kamu kan ada visi kan yang invest dan kemungkinan kalian juga masih scale up lagi gitu kan. Betul. Jadi kan hal-hal kayak gini sebenarnya memang sudah harus tahu positioningnya kalian gimana gitu. Betul. Karena jadi aku pernah baca nih Ko Fandi ada satu riset juga gitu kan bahwa startup itu cuma bisa survive in the first 5 years. Nah jadi startup yang bisa survive from 5 years to 10 years itu adalah kemungkinan perusahaan yang akan
long last, yang akan bertahan lama gitu. Iya, kalau ini kan perusahaannya Jonathan berarti kan udah more than 5 years, udah lewat gitu kan. Berarti kan kalian punya satu strategi memang untuk memastikan you make money, you survive, dan manajemennya benar gitu kan. Nah ini mungkin banyak yang dari startup belum gitu aware gitu. Mereka sebenarnya harus sedisiplin itu juga gitu kan. Because actually you calculate it first, your cost, sebelum open up quotation buat orang, gitu gak sih? Iya. Iya kan betul. ya. Karena kalau di B2B lebih straightforward sih ya. Karena bisnis modelnya setiap service yang kita jual itu kita nggak jual rugi, gitu kan. Tapi kalau yang bermainnya itu di B2C mungkin agak tricky bisnis modelnya, karena untuk mereka grab the market di awal-awal itu biasanya kan mereka ngadain promo segala macam. Nah itu mereka tuh unit economics-nya, gross margin-nya aja itu negatif gitu. Kayak yang sebenarnya mereka keluarin duit 10.000, mereka jualnya tuh cuma 5.000 lah misalkan gitu. Kadang nah itu yang ya. Nah itu memang bisnis modelnya bisa works juga, tapi cara mainnya berbeda aja sih. Kayak memang harus grab the market as fast as possible, dan ya setelah itu ngarepin ketika mereka naikin harga, nggak banyak yang churn lah, tetap pakai servisnya mereka, dan akhirnya mereka bisa untung gitu. Seperti ya perusahaan-perusahaan yang unicorn di Indonesia sebenarnya semuanya tuh direct to consumer semua sih, kayak OTA, e-commerce, ride hailing. Nah itu memang gamenya harus begitu ya kalau saya lihat ya, karena kalau nggak begitu ya awal-awal nggak ada yang mau pakai gitu. Mereka skillnya itu lebih kayak dem cepet gitu. Kalau B2B itu memang agak linear, tapi lebih pasti lah in terms of the bottom line unit economics-nya gitu. Itu yang saya lihat ya kalau dari perspektif saya gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, concern dari investor kan pastinya profit dan return kan. Iya. Gitu. Nah ini gimana caranya startup misalnya di tempatnya Bro Jonathan juga untuk meyakinkan customer, oke, tahun sekian kita akan kasih return sekian. Begitu. Convince investorsnya ya? Ya, dan nanti pelaksanaannya, praktiknya gimana gitu? Mengconvince itu biasa kita ketika ini lagi fundraising gitu ya kok? Fundraising atau juga di saat prosesnya gitu ya, seperti itu. Di prosesnya itu kita selalu ngelakuin regular catch up gitu sih sama investors gitu. Jadi kita monthly selalu kasih investors update. Oh ini progress perusahaannya seperti ini, projection kita seperti ini nih for the next 3 months. Kita akan achieve profitability by bulan segini. Nah itu ya kita communicate terus sih sama investors kita. Nah apakah investor mungkin akan taruh orang-orangnya di startup itu juga untuk memantau juga? Karena terbukti kan beberapa startup ini seakan-akan kayak autopilot gitu ya. Tahu-tahu fraud gitu kan yang kita sering dengar. Nah itu gimana? Apakah di tempatnya Bro Jonathan juga ada investor yang taruh orang untuk mungkin di accounting atau di finance gitu ya? Atau gimana gitu? Nah kalau di kasusnya Populix itu investors kita nggak sampai taruh orang di dalam perusahaannya sih, karena mereka trust the founders to run it gitu. Tapi mereka provide the support lah ketika kita butuhkan. Misalkan awal-awal itu untuk kita dapetin klien itu banyak banget dibantu sama main investors kita gitu. Mereka yang buka jalan, mereka yang buka pintu untuk kita nge-pitch gitu kan. Dan akhirnya ya dapat beberapa big projects itu awal-awal dari koneksi VC tersebut gitu. Dan sampai sekarang sih mereka tetap kasih support ketika kita need it, tapi mereka nggak yang micromanage kita, karena mereka tahu yang know the best about the business itu the founders gitu. Idealnya sampai kapan startup itu sampai akhirnya kasih profit atau return? Idealnya beda-beda sih kok, tergantung sektor gitu. Kayak for example Amazon di US itu kan sampai belasan tahun nggak profit kan. Ya kan, karena mereka keep investing the money into a new project yang gitu bisa di-invest terus gitu ya. Itu dan itu yang membuat mereka jadi sekarang very dominant gitu kan di e-commerce dan di cloud gitu kan. Dan tergantung sektornya, tergantung foundersnya juga strateginya gimana gitu. Ngelihatnya apakah masih bisa nih di-expand, kalau masih bisa di-expand ya kita reinvest the money gitu untuk
jadi lebih gede lagi. Tapi kalau Injek misalkan lagi gitu ya. iya, Oh. tapi kalau misalkan memang udah mungkin peluangnya nggak ada yang bisa kita invest lagi nih gitu. Ya mungkin udah langsung kejar profitability aja, terus mungkin ya bagi dividen atau apa gitu. Iya. Oh jadi startup itu nggak selalu tujuannya exit ya? Enggak Kan selalu sih. Iya biasa Ya, kan startup selalu ya banyak tujuannya orang yang berpandangan pikirnya exit betul, gitu betul, kan. betul. Iya. Berarti ada juga yang enggak, kita mau long last udah sampai kita ngejar profitability dan bisa bagi dividen gitu kan. Itu kan Bisa. sebenarnya juga return of money juga kan. Betul, Return of betul. investment gitu. Betul, dan ya macam-macam lah. Yang VC back, yang venture capitalist biasanya memang ngarepin exit. Jadi ya company-nya itu IPO atau misalkan company-nya itu di-acquire sama a bigger company gitu kan. Sehingga ya equity-nya bisa jadi sebuah cash gitu kan. Tapi ada juga yang ya udah kejar profitability. Kalau misalkan udah profitable juga sebenarnya bisa masuk ke bursa saham jadi public, dan itu juga sebenarnya kayak Actually equity-nya could be juga jadi profit kan. cash gitu Iya. kan. Betul. Bisa dari Iya. sahamnya kan pergerakan saham. Betul. Ya. Cara mainnya beda-beda sih, tergantung founder sama visinya sih yang steer the company mau ke arah mana gitu. Iya. Iya. Wow. Ya. Ya. Ternyata startups itu tidak sesimpel itu juga. Betul, Ini run betul. very professionally kalau yang ini ya. Betul. Betul, tidak Iya. seperti yang kita dengar di tempat lain. Betul. Iya. Iya. Ya, thank you Bro Jonathan ini Iya. atas segala. Pasti teman-teman juga ada banyak pertanyaan, mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Iya. Seperti itu. Untuk Jonathan, untuk teman-teman mungkin yang saat ini memang sedang merintis startups gitu, terutama karena sekarang memang lebih challenging kan untuk dapat funding. Nah mungkin bisa sharing insight-nya untuk teman-teman yang dengerin. Insight-nya ya, menurut saya sih startup itu tidak, saya melihat startup itu kategori kita bangun bisnis lah gitu kan. Dan sebenarnya ketika kita memulai sebuah bisnis itu ya nggak cuma satu cara yang kayak kita harus cari investmentnya dari VC gitu. Karena ada juga bisnis-bisnis yang dimulai tanpa investment dari VC yang jadi besar gitu kan, dan bisa ya jadi berkat buat banyak orang gitu. Iya. Nah jadi kalau dari saya sih prinsipnya focus on the problem yang you are trying to solve gitu kan, build an innovative solution to solve it gitu kan, dan ya udah fokus on that gitu, delivering that value ke customers gitu kan, dan ya udah dimulai dulu aja, jalanin dulu aja. Nah kalau misalkan memang bisnis modelnya itu works, memang kita beneran delivering value to our customers, VC itu yang akan nyari kita kok gitu. Wow. Investment itu yang akan datang ke kita, nawarin mau diinvest atau enggak. Ketika memang bisnis kita itu ya benar-benar bagus gitu, fundamentalnya benar-benar bagus, unit economicsnya benar-benar bagus gitu kan. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin ada aspirasi mau menjadi seorang entrepreneur gitu ya, mulai dulu aja sih gitu. Dan yang penting giat gitu kan, setia menjalankan, dan jalannya itu akan kebuka dengan sendirinya kalau kita tuh fokusnya itu benar-benar on problems yang kita trying to solve gitu. Ya, back to basic ya. Iya, back to basic instead of kayak nyari investment apa gitu, yang lagi ngetren gitu, yang bakal gede di awal. Karena sebenarnya dapat investment itu bukan berarti menang gitu. Menang itu ya setelah kita delivering value to our customers, solving pain points atau problemsnya mereka gitu kan. Itu sebenarnya yang harus difokusin tuh itu. Investment itu ya bonusnya nanti ketika kita bener fokusnya itu ke customer centric gitu ya. Nanti investmentnya itu datang, dan sebenarnya dapat investment yang besar itu bukan berarti enak. Itu kan tanggung jawab ya yang dikasih sama investors. Oh saya invest segini ya saya expect returnnya segini gitu kan. Dan itu puts a lot of pressure juga ke kita gitu kan sebagai yang menjalankan bisnisnya gitu. Dan ya
ditimbang-timbang kalau memang tidak membutuhkan investasi sebesar itu untuk bisnis seperti ini, ya lebih baik tidak diambil gitu. Lebih baik kita going with our own pace yang benar-benar ya sesuai dengan ya balik lagi problems yang kita mau solve itu segimana gitu. Kalau misalkan memang membutuhkan investment sebesar itu ya cari investment. Tapi banyak cara juga yang tanpa investment ya kita bisa jalan sebenarnya gitu loh. Jadi ya buat saya pribadi mulai dulu mungkin cari partner dan ya udah berangkat dari sana gitu ya. Iya. Ya. Ya, ini jadi satu statement yang bijaksana ya. Iya, betul. Ya. Yes. Nah, minta tolong sekarang Bro Jonathan bisa doakan jemaat-jemaat yang mungkin masih punya mimpi, punya idealisme gitu ya, pengen cari co-founder dan sebagainya, ataupun cari investor juga gitu. Tolong bisa didoakan supaya tetap dalam koridor kasih karunia Tuhan dan bisa berkembang. Gitu. Baik. Ya. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak atas waktu yang kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami bisa fellowship together, bisa sharing together. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa, especially buat teman-teman yang mungkin menonton secara online, yang mungkin ada aspirasi sebagai entrepreneur, sebagai mau bikin startup, mau bikin bisnis. Engkau guide mereka ya Tuhan. Engkau sertai mereka selalu dengan ide-ide yang dari Engkau, dan Engkau mudahkan semua jalan mereka. Mungkin mau ketemu, mungkin ada yang lagi mencari business partner atau mencari investment atau apapun. Engkau yang sertai terus, Engkau yang berikan wisdom kepada mereka sehingga mereka bisa menjalankan calling-Mu di hidupnya mereka dan fokus on what matters, fokus on membantu orang lain, membantu problem-problem orang lain, dan bisa maju semakin menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Ya demikian doa kami, semoga sharing hari ini buat bagi yang menonton juga memberkati kita semua juga yang ada di sini gitu. Demikian doa saya, in Jesus mighty name we pray, amin. Amin. Ya sekali lagi thank you Bro Thank you. Jonathan. Thank you. Gitu ya, anak muda yang luar biasa juga. Oke, teman-teman, jadi sekian acara pada hari ini dan kami berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Oke, see you, bye-bye, God bless. God bless.